warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia dari Tadris Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 200810060004. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sains dalam perspektif Al-Quran. Di mana penjelasan ini atau presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah UTS mata kuliah studi Quran dengan dosen pengampunya Bapak Dosen Afif Hussein LCMA. Jadi sebelum kita menelaah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran dan sains. Al-Quran itu adalah kalam Allah, di mana itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau secara terus-menerus dan ditulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum syariah, fikih, maupun hukum-hukum agama lainnya. Tetapi dalam Al-Quran juga bukan hanya ada hukum-hukum mengenai syariah saja, banyak sekali terkait ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ke sains. Sains itu dalam kita bisa mengetahuinya dalam bahasa Inggris itu science. Science yang berarti ilmu pengetahuan atau knowledge. Di mana sains ini mempelajari mengenai ilmu-ilmu alam yang terjadi di lingkungan maupun alam semesta ini. Menurut Syekh Tantawi Jauhari bahwa ilmu sains atau ilmu pengetahuan itu lebih banyak loh daripada ilmu-ilmu syariah ataupun agama di dalam Al-Quran. Perbandingannya sekitar 750 banding 150. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mengkaji atau tidak hanya fokus dalam urusan agama, melainkan urusan dunia, termasuk juga ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terkait Al-Quran dan sains yang saling berhubungan erat, Allah menciptakan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi manusia. Dengan adanya sains itu, Allah mendorong ataupun menghimbau agar umatnya itu terus mengkaji, menelaah dan mempelajari ilmu-ilmu semua yang ada di alam semesta, termasuk ilmu sains dan ilmu agama juga, agar bisa lebih mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan dan bisa menambah keimanan dalam setiap umat manusia. Dalam ayat pertama, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu ayat pertamanya surat Al-Alaq 1-5. Itu menyebutkan betapa pentingnya membaca, belajar ilmu pengetahuan ataupun ilmu sebagai petunjuk dalam pedoman agar kita lebih bisa mengembangkan ilmu untuk menaikkan derajat keimanan kita. Oleh karena itu, pentingnya ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun alam ataupun sains, itu sangat penting bagi kehidupan. Bisa kita lihat di zaman sekarang ini adanya sains, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi. Ilmu pengetahuan ini sebagai dasar terciptanya teknologi yang mempermudah kegiatan manusia agar lebih baik dan terus berinovasi dalam Al-Quran dan sains. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan atau sains, ilmu pengetahuan alam itu bersumber dari Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itu bertujuan sebagai salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala yang disediakan Allah, dan sebagai Allah menunjukkan kebesarannya dengan ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, Allah memuliakan orang-orang yang selalu terus belajar dan menuntut ilmu. Dan Allah janjikan bahwa siapa saja yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya jurusan biologi, saya akan mengambil contoh di bidang biologi seperti penciptaan manusia. Itu termaktub atau tertulis dalam surat At-Tariq. Ayatnya itu fal yang duril insana mimma khuliqa mimma inzafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Di ayat tersebut bisa kita lihat bahwa Allah itu menunjukkan bagaimana manusia itu diciptakan, dan jawab manusia itu diciptakan dengan air mani yang terpancar. Air mani itu dikeluarkan di antara tulang dada dan tulang punggung manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dasar-dasar ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran yang bisa dijamin kebenarannya. Tinggal kita mengembangkan lebih dalam lagi dengan bantuan hadis maupun ijtihad lainnya. Contoh lain dari
waktu, bahkan astronomi mengenai peredaran bintang dan garis edar. Pengetahuan itu sebagai cara kita untuk membangun peradaban yang lebih islami, maju, tapi bersifat rohani, agar sesuai dengan tuntutan syariah, yang berfaedah, bermanfaat untuk mengayomi, melindungi, dan memelihara alam semesta, sekaligus supaya bermanfaat bagi manusia. Karena fungsi Al-Quran itu sendiri sebagai pengawas, pemfilter dari ilmu pengetahuan yang melenceng dari syariat ataupun ajaran agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang melenceng dari isi Al-Quran tersebut. Misalnya bayi tabung yang menggunakan bukan dari bapaknya, itu kan termasuk zina. Jadi itu Al-Quran itu sebagai pengendali perkembangan ilmu pengetahuan agar selalu di jalan yang benar dan selalu bermanfaat bagi manusia tanpa mengubah kodratnya. Karena Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran, pedoman, maupun sumber-sumber moral, budaya, sejarah, dan lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.